Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deswita Maharani. Saya dari Prodi Informatika kelas IF 203 Universitas Siber Asia Jakarta. Hari ini saya ingin membahas sesuatu yang dekat dengan dunia pemuda, sekaligus menguji seberapa jauh nilai Pancasila diterapkan di sekitar kita. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Merawat Transparansi dan Keadilan Sosial, Evaluasi Sistem Seleksi Paskibraka, Perspektif Sila Kelima Pancasila. Teman-teman, Paskibraka itu bukan sekedar baris berbaris, tapi wadah penting untuk mencetak generasi muda yang cinta tanah air. Tapi sayangnya, proses seleksi di tingkat daerah, salah satu contohnya yang sempat viral di Sulawesi Selatan, ternyata diterpa isu miring. Ada kasus di mana kuota calon peserta dicoret secara mendadak tanpa alasan regulasi yang transparan. Kejadian seperti ini mengindikasi adanya masalah birokrasi, favoritisme, atau bahkan nepotisme. Secara filosofis, ini jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima itu mengamanatkan bahwa setiap anak muda berprestasi punya hak yang sama untuk berkembang, tanpa peduli mereka anak siapa atau dari keturunan siapa. Kenapa penelitian ini mendesak untuk dilakukan? Ada 3 alasan utama. Pertama, untuk melindungi hak konstitusional pemuda, agar sistem kompetisinya berbasis meritokrasi, atau siapa yang berkompeten, dia yang lolos, bukan karena sewenang-wenangnya. Yang kedua, untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga pemerintah daerah yang mengelola seleksi ini. Dan yang ketiga, agar Pancasila tidak cuma jadi hafalan di buku, tapi benar-benar hidup sebagai pengawas kebijakan. Untuk membedah masalah ini, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Saya menganalisis aturan resmi, laporan investigasi media, serta berbagai literatur ilmiah terkait keadilan sosial. Dari hasil analisis literatur, para ahli sepakat bahwa keadilan sosial di dunia kompetisi itu bentuknya adalah meritokrasi dan transparansi. Seleksi yang dibersih butuh parameter nilai yang bisa diuji publik agar bisa dipertanggungjawabkan. Riset-riset terdahulu, seperti penelitian dari Hulu tahun 2024, Nur Afifah tahun 2025, hingga Wulandari di tahun sekarang, juga menegaskan hal yang sama. Kalau kebijakan publik tidak transparan dan diwarnai korupsi atau nepotisme, yang terjadi adalah ketimpangan sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Dan inilah yang kemarin kita lihat pada deviasi sistem seleksi di daerah. Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menyoroti polemik pencoretan siswi SMA Kathleen Yufren Lesmana dari daftar seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kathleen sebelumnya disebut lolos di peringkat ketiga seleksi provinsi. Namun, namanya mendadak hilang dari daftar akhir peserta dan digantikan oleh peserta lain. Kasus tersebut viral di media sosial dan memicu kritik terhadap mekanisme seleksi yang dinilai tidak transparan. Publik mempertanyakan proses penilaian hingga pengumuman akhir peserta yang lolos menuju tingkat nasional. Berikut merupakan tanggapan dari Wali Kota Sulawesi Selatan, Bapak Munafri Arifudin. Kisah Kathleen Yufren Lesmana viral karena kegagalannya diduga akibat diskriminasi dan adanya orang titipan. Kegagalan Kathleen pun direspons Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin. Wajib rasanya kita untuk memberikan support, tapi juga harus memperhatikan seperti apa sistem penilaian yang dilaksanakan oleh pihak yang ada di provinsi. Bahwa Kathleen, si anak ini sudah lolos dari hasil seleksi yang ada dilakukan di Kota Makassar dan segera dikirim ke sana, bahwa di sana mempunyai sistem penilaian yaitu di luar kemampuan kita. Tapi saya berharap kalau memang anak ini bisa, ya kenapa tidak?
Lalu, apa solusinya? Sebagai mahasiswa informatika, saya melihat teknologi bisa menjadi jembatan untuk merawat keadilan ini. Penelitian ini menawarkan dua solusi konkret. Pertama, digitalisasi pengukuran nilai melalui sistem aplikasi e-Paskibraka. Dengan sistem berbasis digital yang terintegrasi, semua proses pendaftaran dan penilaian dilakukan secara real-time. Peserta maupun publik bisa langsung melihat nilainya, sehingga tidak ada celah bagi oknum untuk mengubah atau memodifikasi nilai secara ilegal di belakang layar. Kedua, pembentukan Dewan Pengawas Independen. Kita perlu melibatkan pihak akademisi, ombudsman, dan masyarakat sipil dalam kepanitiaan untuk mengeliminasi intervensi subjektif atau tekanan politik dari birokrasi daerah. Kesimpulannya, kasus di Sulawesi Selatan menjadi alarm bagi kita bahwa transparansi di tingkat daerah masih harus terus diperbaiki. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan pengawasan yang ketat, kita bisa merawat nilai sila kelima Pancasila agar keadilan sosial bukan sekedar impian, tapi hak nyata bagi seluruh pemuda Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama-sama kawal transparansi demi masa depan generasi muda yang lebih adil. Sampai jumpa.